merasa kehilangan apa-apa. Macam mana saya merasa kehilangan sedangkan saya tidak punya apa-apa? Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan kehilangan apa-apa dan tak pernah memberi apa-apa, tapi dia akan mendapat segala-galanya daripada Allah. Ada paham? Ya, ini bahasa orang tua-tua. Ini bukan bahasa kanak-kanak, bahasa tinggi. Memang begitulah konsepnya dalam situ. Jangan merasa kita telah memberi apa yang kita telah berikan. Coba, ya semalam saya berikan, itu kan bukan milik kita. Seseorang hanya boleh memberi apa yang dia miliki. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak pernah memberi apa-apa. Pertanyaan, apa milik kita? Iya ya, apa milik kita? Tak adalah, sebab kita diajar inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila kita sudah kata inna lillah, semuanya milik Allah, lillahi ma fis samawati wa fil ard, lalu apa milik kita? Tiba-tiba kita merasa dah memberikan. Kan yang kita berikan itu bukan milik kita. Bermakna kita tidak pernah memberi karena kita tak pernah memiliki. Bila tak pernah memberi, jangan merasa kehilangan, supaya hati tidak. Orang yang hatinya sentiasa kecewa, merasa kehilangan, atau kalau orang tidak mau sakit hatinya kerana kehilangan sesuatu, mudah caranya. Macam mana? Macam mana untuk menghilangkan rasa sakit kehilangan sesuatu? Jangan merasa memiliki dari awal-awal lagi. Itu saja obat dia. Kan sakit itu dalam hati. Bila kita tidak pernah merasa memiliki sesuatu, insya Allah kita tidak akan merasai sakitnya kehilangan, karena tidak pernah merasa kehilangan. Tapi kalau kita merasa itu milik kita, kemudian kehilangan, macam mana rasanya? Sakit kan? Jangankan yang besar, seliput Jepun pun boleh menyakitkan hati. Salah kita, kenapa kita merasa begitu? Hati tidak boleh sakit, hati mesti salim, 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 dan namanya qalbun. Allah tidak mau menerima hambanya ketika bertemu dengannya, melainkan hamba itu telah memiliki sekeping hati yang itu kata Al-Quran qat'i sifatnya. Jadi hati tidak boleh sakit, atau hati tidak boleh berpenyakit. Dan kadang penyakitnya itu bukan datang dari luar, dari kita sendiri. Poin berikutnya tentang rezeki, sebelum saya uraikan ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mematikan hambanya sehingga Allah sempurnakan dan cukupkan habuan rezekinya. Ini kaidah. Allah tidak akan mematikan hambanya sehingga Allah sempurnakan dan cukupkan habuan rezekinya yang telah ditetapkan. Berapa habuan rezeki yang Allah tetapkan buat hambanya tadi? 100%. Walaupun mungkin kuantiti 100% itu berbeza antara saya dengan jamaah sekalian. Kuantitinya berbeza, berapa kadarnya, tapi 100%-nya sama. Sebab itu jika kita lambat mendapatkan rezeki kita, ya jangan kecewa, jangan kemudian mencari jalan pintas, karena selambat manapun datangnya rezeki, pasti bila kita mati nanti pasti mendapatkan 100%. Betul? Saya ulangi, seseorang tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum Allah penuhkan rezekinya. Mana setiap orang yang mati rezekinya dah penuh. Sebelum seseorang itu mati dan terasalah rezeki ini datangnya lambat sangat, ya jangan putus asa, jangan sedih, jangan mencari jalan pintas untuk mendapatkannya dengan
segera. Sebab apa? Lambat sekalipun, nanti bila kita mati pasti mendapatkan 100% juga. Mana dalilnya? Abi Umamah, sahabat Nabi, meriwayatkan hadis. Dalam hadis yang dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani dalam kitabnya Sahihul Jami' As-Shaghir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruhal qudus nafatha fi raw'i." Tolong terjemahkan. Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Wali Ghus, Ruhul Kudus kan Wali Ghus, Malaikat Jibril. Sesungguhnya Malaikat Jibril telah membisikkan sesuatu kepada pendengaran batinku, bukan telinga, pendengaran jiwaku. Apa bisikan Jibril kepada aku, kata Nabi? Bisikan mana boleh kuatkan? Nah, kalau dikuatkan bisikan tu bunyinya begini. Sebab bisikan tak boleh kuat-kuat. Nah, kalau dikuatkanlah, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalah. Sesungguhnya satu diri itu tidak akan dimatikan oleh Allah. Tidak akan mati. Hatta tastakmila ajaluha, sehingga sempurnalah ajalnya. Maknanya apa tuh? Seseorang mati sebab ajal telah, dan seorang itu belum mati karena belum ajalnya. Itulah maksudnya. Wa tastaywa rizquha, dan sehingga rezekinya dipenuhkan, dicukupkan ngam-ngam sebagaimana yang Allah telah tetapkan. Dan cukup itu saya kata tadi 100%. Fattakullah, sebab itulah takwa oleh kamu akan wa ajmilu fit talabi, dan elokkanlah, cantikkanlah, betulkanlah oleh kamu fit talabi, dalam mencari rezeki. Dalam upaya kamu mencari rezeki, jalannya kena elok, kena betul, kena lurus, kena jujur, tak boleh tipu, tak boleh bengkok, tak boleh kong kaling kong. Jangan. Wala yahmilanna ahadukum istibta'ur rizqi ayat lubau bimaksiyah. Inilah yang penting sekali. Jangan sekali-kali lambatnya seseorang itu mendapatkan habuan rezeki yang Allah tetapkan, menyebabkan dia, mendorong dia, menjadikan orang itu ayat lubahu bimaksiyah, mencari rezekinya dengan cara maksiat. Karena susahnya mencari sesuap nasi yang sebetulnya Allah telah tetapkan pasti akan diberi, tak sabar dengan kesusahan, akhirnya potong kiu, melakukan cara-cara yang tidak syar'i. Allah, Nabi kata jangan hanya kerana habuan rezeki yang Allah tetapkan pada kamu itu lambat, kemudian kamu mencarinya dengan cara maksiat. Jangan, rugi. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi, tidak dapat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diperolehi apa yang ada di sisinya kecuali dengan cara mentaatinya. Artinya apa? Rezeki yang Allah telah tetapkan di sisinya bagi hambanya ini hanya boleh didapatinya, hanya boleh dicarinya, kata Nabi, dengan cara mentaatinya. Tidak boleh dengan cara
menderhakainya. Maksudnya apa? Begini, 100%, kan begitu ya? Karena lambat sekali nak dapat 100%, wah dah dijamin ya. Karena lambat, akhirnya orang itu mendapatkannya dengan maksiat. Lambat, Nabi kata jangan. Jangan hanya lambat karena susah, karena ini akhirnya nampak gaya kata kita ini selalu lurus sangat. Kalau kita ini terlalu lurus bendol, orang akan pijak. Oh, kalau lurus malah pijak. Nampaknya jujur zaman sekarang tak begitu laku. Jangan. Ini jangan. Sebab apa yang Allah telah tetapkan 100% bagi hambanya tadi, kata Nabi, tidak dapat diperolehinya, tidak dapat didapati oleh hamba tadi kecuali dengan cara taat. Kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, bila orang itu mendapatkannya dengan taat, dia pun akan dapat 100% hingga matinya ya, bukan masa hidupnya, hingga matinya. Bila dapat 100% dengan taat, halal atau tidak halal? Dapat pahala atau dosa? Masuk surga atau neraka? Surga. Sekarang orang ini karena tak sabar, hanya disusahkan sesaat. Maunya apa yang dia inginkan hari ini, dapat hari ini. Apa yang dia maukan, semuanya dapat. Menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Mungkin mendapatkan sebanyak yang Allah telah tetapkan. Mungkin. Tetapi cara ini dosa. Masuk neraka. Dan dia kehilangan 100% rezeki halal yang Allah tetapkan buatnya. Artinya apa? Cara kong kaling kong pun sekalian jemaah sekalian, sebetulnya tidak akan menambahkan habuan rezeki yang Allah tetapkan buat hamba itu. Mencari dengan yang halal pun dapat 100%, mencari dengan cara haram pun 100%, artinya rezekinya tidak bertambah. Dahlah tak bertambah bila dengan cara maksiat masuk neraka, dengan cara taat masuk. Inilah bab rezeki. Kita jangan tergiur, kita jangan terpesona, kita jangan terpedaya. Oh, kalau dengan cara salah dapat banyak, kalau dengan cara baik dapat. Ini yang mengelabui kita. Ini yang dipanggil gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kita melihat yang zahir, kita tidak melihat yang sebaliknya. Jadi dicari dengan cara yang betul pun dapat 100%, dicari dengan cara yang tak betul pun tidak akan menambahkan jadi 200%. Tapi jika orang sudah mendapatkan 100% dengan cara yang salah, 100% yang halal itu oleh Allah sudah ditahan. Rugi ke untung? Rugi serugi-ruginya. Itu maksudnya. Sebab itu Nabi nasihatkan, janganlah hanya kerana lambatnya seseorang itu mendapatkan habuan rezekinya, mencapai cita-cita dia, mendapatkan apa yang diinginkan, walhal sudah berusaha berbulan-bulan, bertahun-tahun, janganlah mendorong dia, menyebabkan dia mencarinya dengan cara maksiat. Wah, sudah berjalan 1 kilometer, ibaratnya naik tangga lah, 1, 2, 3, 7, 8, semuanya betul. Karena dipikir Allah lambatnya lah, tinggal 2 anak tangga. Kalau caranya betul pun dapat juga. Karena tak sabar-sabar, apa? Menyeleweng, menyimpang. Rugi serugi-ruginya. Wa'iyadzubillah tumzubillah. Ini bab rezeki.
Dan yang terakhir yang telah sampaikan tempoh hari, poin yang terakhir berkaitan rezeki. Jika kita terlalu rajin mencari rezeki yang hakikatnya ianya jaminan daripada Allah, pada masa yang sama kita cuai menunaikan apa yang Allah minta daripada kita, dalilun alantimasi basirati, itu adalah tanda bahwasanya hak mata hati seseorang itu telah buta. Bersungguh-sungguhnya engkau mencari sesuatu yang telah Allah jamin, dan cuainya engkau terhadap apa yang Allah minta daripadamu, tanda bahwa mata hatimu telah buta. Apa yang Allah minta dari kita? Apa yang Allah minta daripada kita? Poin pertama tadi, beribadah, mentaatinya, tidak mengingkarinya. Itu permintaan Allah pada kita. Apa yang Allah sudah beri jaminan pada kita? Rezeki. Kita mencari, menghabiskan masa untuk mencari sesuatu yang Allah dah beri jaminan, kemudian kita tinggalkan, kita cuaikan apa yang Allah minta daripada kita. Bila itulah gaya hidup kita, maknanya mata hati kita telah glukoma. Jika tidak segera dirawat, menjadi wakof. Wal'iyadu billah tumadu billah. Baik, itu mukadimah pada bagi ayat 62. Sekarang dalam ayat 62 ini ada dua makna. Ada dua makna. Dalam mufassir memahami ayat ini ada dua makna. Makna yang pertama difahami oleh kebanyakan mufassir, ayat ini memberitahu kita bahwa Allah lah berkuasa penuh tentang rezeki ini, melapangkan rezeki bagi siapa yang ia kehendaki dan